Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang berkodakan. Saya Muhammad Syarikam dan di samping saya ada. Saya Sinta Fatimah Zahra. Saya Aulia Kuratla ini. Saya Kim Reza Hendarsi. Dalam video kali Saya Yuni Syafa Maulidia. Di sini kita akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar energi, materi, dan alam semesta. ini kami akan menjelaskan terkait krisis energi terutama yang ada di lingkungan sekitar Universitas Islam Negeri Maulana Amir Ibrahim. Tentunya lebih terkhusus lagi kita akan membahas terkait pola penggunaan listrik atau energi yang ada di gedung support center. Yang mana tercakup dalam mata kuliah kami dari mata kuliah sumber energi dan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anas Syarikam dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah angkatan 2024 semester 3. Tentunya dalam video kali ini kita bahas terkait krisis energi yang sedang dialami terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Amir. Selain membahas tentang krisis energi, kita juga akan membahas tentang bagaimana sekiranya krisis yang mungkin di masa yang ke depan itu akan terjadi bisa ditanggulangi, bisa diproses agar itu bisa sedikit berkurang. Dan pada kesempatan kali ini sudah bersama saya Mbak Vio. Tentunya kita akan membahas terkait krisis energi. Ini saya ingin mempertanyakan terkait kira-kira di UIN itu ada yang namanya gedung support center. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana sekiranya pola penggunaan listrik yang ada di gedung support center. Pola penggunaan di gedung SC lantai 1 untuk UKM-UKM-nya kadang ada anggota yang masuk baru itu digunakan Ya, lampu di ruangannya ya. dinyalakan untuk sore jam 5 sampai jam 8. Sampai jam 2. Jam 8 itu udah otomatis mati. Untuk di lantai 2 itu kalau ada kegiatan-kegiatan baru dinyalakan. Berarti untuk lantai 1 dan semua tempat itu sebenarnya pagi itu udah mati. Iya, mati. Tapi kalau untuk yang di ruang-ruangannya itu masih bisa dinyalakan sendiri ya kalau misal ada seperti itu. Jadi kemungkinan seharusnya untuk yang di lorong-lorong itu mati ya. Iya. Untuk yang di lantai 2-nya sesuai kebutuhan. Itu apakah ketika malamnya itu masih menyala yang di lantai 2-nya biasanya? Biasanya ada anak UKM luar yang masih memakai. Itu sesuai dengan kebutuhan ya? Iya. Oke. Berarti mungkin kebutuhan dari SC itu memang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin lanjut dari adanya deskripsi tadi, mungkin apakah selama ini proses penggunaan listriknya itu ada yang dianggap tidak sesuai atau ada pemborosan mungkin? Tidak ada pemborosan. Tidak ada pemborosan. Dari adanya deskripsi penggunaan pola listrik di Indonesia, mungkin adanya penggunaan secara keseharian apakah ada yang dianggap pemborosan energi? Mungkin ada pemborosan dari kelalaian mahasiswa yang tidak mematikan lampunya atau dari petugasnya. Ada sedikit contoh berarti melalui seperti apa? 3. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang bagaimana penggunaan listrik yang ada di gedung support center. Mungkin dari adanya kejelasan tadi, kira-kira apakah dirasa selama penggunaan dari mahasiswa atau penggunaan dari teman-teman yang lain itu ada sedikit pemborosan? Mungkin masih ada sedikit pemborosan karena kelalaian dalam mematikan lampu. Berarti tidak menutup kemungkinan dari mahasiswa sendiri itu ada yang lupa seperti itu, Mbak? Iya. Lupa. Terus untuk yang lampu-lampu yang di lorong? Lampu-lampu yang di lorong biasanya itu dimatikan oleh petugas yang jaga. Jadi mungkin lampu-lampu yang di lorong yang sekarang masih menyala di siang hari itu mungkin salah satu bentuk dari adanya pemborosan. Iya. Bisa dianggap seperti itu. Dari tadi sudah jelaskan bahwasanya salah satu pemborosan penggunaan listrik itu sebenarnya merupakan tanggung jawab dari diri masing-masing, terutama ada pada mahasiswa yang memakai di gedung C. Maka dari itu tentunya kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri harus benar-benar saling menjaga untuk tidak melakukan pemborosan penggunaan energi listrik. Lanjut, mungkin di yang terakhir ini akan saya tanyakan
kira-kira dengan adanya deskripsi tadi, penjelasan tadi tentang pemborosan, kelalaian adanya penggunaan dari mahasiswa dan yang lain, kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan agar listrik yang ada di SD itu tidak digunakan secara berlebihan? Mungkin sehari-hari harus ada batasannya ya Mas. Kalau nggak gitu pengeluaran biaya malah ditambah. Itu iya. Mungkin lebih ditekankan lagi ke peraturan-peraturan mungkin seperti itu, atau penegakan sistematis penggunaan dan juga pemantauan area itu bisa ditingkatkan. Itu mungkin yang menjadi solusi. Oke, baik, terima kasih. Dan mungkin itu sedikit deskripsi adanya penggunaan listrik yang ada di gedung Sport Center. Dari situ kita bisa pahami bahwasanya tanggung jawab adanya keterbatasan energi yang ada di lingkungan itu merupakan tanggung jawab dari kita sendiri, terutama dalam diri kita. Maka dari itu bersama-sama kita menjaga energi yang ada, sumber daya alam yang ada, agar gimana di zaman di kehidupan yang mendatang, di hari esok itu kita masih bisa merasakan yang adanya energi yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Anas Alikam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjutkan sebagaimana yang tadi kita bahas. Tadi kita bersama dengan salah satu petugas dari Gedung Sport Center atau tugas umum dari UIN Maulana Ibrahim. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Masih sama kita akan membahas tentang krisis energi terutama yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim. Langsung saja kepada Mbak siapa? Mbak Lutfia. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan kira-kira untuk terkait pola pemakaian listrik yang ada di Sport Center itu kira-kira menurut pandangan dari Mbak Lutfi sendiri itu seperti apa sebagai mahasiswa aktif di UIN? Menurut saya penggunaan listrik di gedung Sport Center itu biasanya dimatikan mulai pukul 8 malam karena itu untuk menjaga penghematan listrik, juga untuk menjaga keamanan di tempat itu. Itu untuk yang di lantai berapa? Itu untuk di lantai 1. Untuk di lantai 2 itu tergantung pemakaiannya. Tergantung pemakaian. Tapi kira-kira apa dari Mbak Lutfi sendiri pernah melihat kiranya listrik atau lampu yang ada di UIN itu kebanyakan menyala tanpa adanya penggunaan yang pasti? Saya pernah melihat itu, tapi nggak sering sih. Mungkin itu lupa ya untuk dimatikan. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kalau bahwasanya tidak menutup kemungkinan penggunaannya itu bisa berlebihan. Seperti itu. Ya. Berarti dari kesimpulan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya di gedung SD juga ada pemborosan listrik. Ya, tapi itu bukan dari suatu program, mungkin itu dari kelalaian dari mahasiswa ataupun dari tugas yang ada. Terus kira-kira dengan adanya